kebijakan kesehatannya. Jadi Ibu ucapkan selamat kepada kalian sudah memasuki semester 3 ya, mudah-mudahan dalam menjalankan proses belajar di semester 3 kalian atau kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, ini materi kebijakan kesehatan. Ibu share screen untuk RPS-nya. Ya, jadi kebijakan kesehatan ini kita pakai kurikulum 2020. Jadi memang agak berbeda dari semester sebelumnya. Namun ada beberapa materi yang sama. Jadi untuk kebijakan kesehatan, mungkin sebelum Ibu lanjut, ini dulu. Ibu mau tanya dulu, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan apa itu kebijakan? Ya, kebijakan apa? Sebelum kita lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke dalam rumah, kita tahu dulu rumahnya. Apa sih itu kebijakan kesehatan? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, Angeliana. Izin menjawab, Ibu. Kebijakan apa? Izin menjawab, Ibu. Ya. Halo? Nggak kedengeran suaranya. Halo? Izin menjawab, Ibu. Ya. Apa itu kebijakan? Izin menjawab, Ibu. Ya. Ya, baik. Saya Kansa. Izin menjawab, menurut saya kalau kebijakan kesehatan itu mungkin kayak semacam rencana atau tindakan yang udah kita mau yang udah mau kita lakuin. Nah, tujuannya itu biasanya buat mencapai suatu kesehatan yang mau kita inginkan gitu, Bu, mungkin. Oke, bagus ya. Ada lagi pendapat lain? Apa sih kebijakan kesehatan? Atau apa sih itu kebijakan? Satu lagi. Tadi yang disampaikan temannya udah bagus, udah benar. Ada lagi yang mau menambahkan apa itu kebijakan? Izin menjawab, Ibu. Iya. Silakan. Saya Salma, menurut saya kebijakan itu rangkaian konsep yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Oke, ya. Jadi betul sekali ya. Jadi apa yang dikatakan Salma atau teman-teman yang lain atau yang ada di pikiran kalian tapi mungkin belum disampaikan. Jadi kalau terkait dengan kebijakan kita tahu bahwa itu adalah rangkaian peraturan ya. Jadi seperti rangkaian peraturan. Jadi kenapa disebut rangkaian? Nah, tentunya peraturan itu sudah melalui proses pengumpulan data, berarti ada evidence base di situ. Nah, kemudian ada analisis sehingga dibuatlah satu keputusan untuk dijalankan. Makanya itu juga kalau kebijakan itu namanya ada rencana atau perencanaan. Karena itu harus dilaksanakan. Nah, berarti dia di situ ada unsur rangkaian peraturan, kemudian rencana dan tindakan. Ya, jadi sudah direncanakan, semua kebijakan itu sudah direncanakan. Kemudian ada tindakan di dalam kebijakan itu. Nah, tujuannya adalah dalam upaya mencapai meningkatkan kalau dalam hal ini karena kebijakan kesehatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau populasi. Ya, berartinya dengan adanya kebijakan kesehatan ini membuat atau berdampak positif ya terhadap kesehatan masyarakat atau kesehatan populasi. Jadi itu yang disebut dengan kebijakan. Jadi kalau kita mempunyai permasalahan atau hambatan misalnya di pendidikan, apa sih kebijakan Poltekkes Jakarta 3? Berarti di situ ada rangkaian peraturan yang harus diikuti,
kemudian ada perencanaan atau ada tindakan. Nah, tentunya hal itu berkaitan dengan evidence base ya. Jadi ada data-data, kemudian aturan-aturan yang dibuat. Nah, kebijakan kesehatan itu bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk pedoman, bisa dalam bentuk mungkin instruksi ya yang dibuat suratnya atau surat edaran gitu atau keputusan ya. Bisa seperti keputusan menteri atau peraturan menteri kesehatan atau peraturan pemerintah ya PP dan sebagainya. Itu semua tertuang itu isinya adalah kebijakan. Jadi kebijakan itu adalah rangkaian peraturan, ya, rangkaian regulasi, nah, yang berisi perencanaan, kemudian tindakan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Berarti berdampak positif terhadap kesehatan. Nah, jadi kalian perlu nih belajar tentang kebijakan kesehatan biar kalian memahami gitu ya, apa sih yang dimaksud kebijakan itu, kemudian apa saja kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu sudah ada di dalam kurikulum apa yang harus kalian ketahui. Nah, ini beban studinya 2 SKS, jadi semuanya teori. Periode pelaksanaan kuliah itu 1 Agustus sampai 23 September. Nah, kebetulan Ibu sebagai penanggung jawab mata kuliah. Tim dosennya ada Bu Made, ada Bu Yeti, ada Ibu sendiri, Bu Nurlina, dan Pak Agus ya. Pak Agus Sri Sukoco atau panggilannya kadang-kadang Pak Koco nih gitu ya. Tapi terserah kalian mau manggilnya Pak Agus atau Pak Koco ya, Sri Sukoco. Nah, ini deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan pada mahasiswa untuk mengenal kebijakan pemerintah ya tentang dalam pembangunan bidang kesehatan. Jadi nanti ada program-program pemerintah terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Kemudian program pemberantasan penyakit menular dan tidak menular. Ya, seperti kita ketahui penyakit tidak menular yang saat ini sedang tinggi seperti penyakit-penyakit degeneratif, contohnya hipertensi, DM, itu banyak banget kasusnya kan di Indonesia. Penyakit jantung koroner gitu ya. Nah, itu 55 penyakit salah satu yang termasuk dalam 5 penyakit terbesar yang menyebabkan kematian ya di Indonesia. Kemudian juga ada angka kematian ibu ya, angka kematian ibu atau AKI atau AKB, angka kematian balita. Nah, itu juga cukup tinggi di Indonesia. Nah, makanya kita harus tahu programnya mengatasi angka kematian ibu, anak, dan bayi dan anak ya, atau kita singkat dengan AKB. Atau program ya dalam mengatasi kejadian luar biasa seperti 2020 sampai dengan saat ini ya, pandemi COVID-19 belum berakhir. Itu adalah terkait dengan program mengatasi kejadian luar biasa. Nah, capaian pembelajaran ya, tentunya kita berperan nanti sebagai warga negara, berarti memiliki nasionalisme. Jadi kita peduli ya terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita. Kemudian berkontribusi juga dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Seperti yang sudah kalian, ini kan kalian berperan misalnya pada saat pandemik ya. Nah, itu kalian berperan tuh di dalam misalnya terlibat dalam penyuluhan kesehatan di lingkungan ya dan sebagainya. Kemudian bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliahnya ini ada 8 nih. Ya, jadi nanti kalian mampu menjelaskan paradigma sehat, kemudian pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan, program pemerintah dalam mengatasi AKI dan AKB, kemudian mengidentifikasi ya peran perawat ya dalam mengatasi AKI dan AKB. Kemudian mengatasi ya mampu memahami program pemerintah dalam mengatasi kejadian luar biasa, penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, kemudian dalam pelayanan kesehatan lansia. Ya, ini yang harus kalian pahami
gitu ya. Tentunya ujung-ujungnya adalah kalian mampu mengidentifikasi peran perawat ya dalam program pemerintah dalam penanggulangan ini tadi ya AKI, AKB, penyakit menular, penyakit tidak menular, kejadian luar biasa atau kasus-kasus penyakit baru. Gitu ya, jadi kita harus berperan. Nah, berarti bahan kajiannya apa? Jadi ada pada paradigma sehat, kemudian ada pembangunan berwawasan kesehatan dan kelestarian lingkungan. Sekarang kita ketahui karena ada pemanasan global saat ini ya. Nah, kemudian terkait dengan angka kematian ibu yang masih tinggi dan AKB juga. Jadi programnya seperti apa ya saat ini yang ada di Indonesia. Kemudian juga program pemerintah terkait dengan kasus-kasus penyakit baru ya seperti yang 2020 ini tentang COVID ya 19. Kemudian TB karena angka TB masih tinggi. Kemudian HIV/AIDS ini juga ada program pemerintah. Kemudian penyakit-penyakit ya seperti demam berdarah ya. Kemudian yang ini nih penyakit diabetes atau gangguan metabolik ya, penyakit jantung dan pembuluh darah. Kemudian program pemerintah juga dalam pelayanan kesehatan lansia. Nah, ini Ibu tambahkan yang poin 10 ini karena ini kita adalah penciri dari jurusan keperawatan itu adalah keperawatan lansia. Jadi kita perlu tahu nih bagaimana program pemerintah dalam pelayanan kesehatan lansia. Nah, nanti masing-masing kajian ini ya untuk yang program ya kita harus bahas definisi program, arah dan kebijakan, regulasinya seperti apa, strategi pencapaian programnya seperti apa, kemudian peran pembantu kepentingan. Misalnya di dalam program kebijakan itu dikeluarkan oleh misalnya Menteri Kesehatan. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah, bagaimana peran organisasi profesi, bagaimana peran perawat, ya seperti itu. Nah, teori karena dua SKS, jadi total semua adalah 27 jam. Jadi periode 1 Agustus sampai dengan September itu 27 jam semuanya ya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran daring ya karena masih pandemik. Jadi penggunaan jam yang 100 menit itu bisa saja kita digunakan 30 menit oleh dosennya, tapi itu nggak mungkin ya kalau menurut teorinya. Tapi bisa juga 100 menit penuh dengan diskusi. Ya, jadi metode pembelajarannya SCL ya, Student Center Learning. Oke, ini enggak Ibu bacakan. Jadi nanti kegiatan pembelajaran ya, mata kuliah nanti membuat makalah, kemudian makalahnya itu disampaikan atau dikonsultasikan kepada dosen ya. Nah, nanti setelah dapat masukan dari dosen, besoknya makalah itu dipresentasikan ya, dipresentasikan dengan sistematika penulisan makalah yang sudah ditentukan. Jadi makalah yang disusun itu tidak seperti makalah yang biasa yang lengkap gitu ya, sampai kata pengantar ada 40 halaman, tidak seperti itu. Nanti ada outline makalahnya seperti apa. Ya, kemudian setelah selesai sesi, jadi kelompok udah presentasi nih gitu ya. Nah, kemudian ada masukan nih dari dosen maupun dari hasil diskusi. Tentunya kan kelompok lain juga memberikan masukan. Jadi nanti tagihannya makalahnya itu diperbaiki setelah presentasi. Nah, kemudian tugas individu, jadi semua mahasiswa nanti membuat atau menuliskan apa perannya dalam program tersebut. Misalnya nih tentang program pemerintah dalam pengendalian dan mengatasi masalah TB misalnya ya, tuberkulosis ya, TB paru, tuberkulosis. Nah, jadi setiap mahasiswa itu setelah selesai mata kuliah itu mempunyai kewajiban apa peran perawat. Semua nulis. Tapi nanti kalian melaporkannya tugas individu itu di dalam kelompok. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut ya.
pada ini. Nah, kemudian ini ya pendekatan yang dilakukan atau metodenya. Ya, jadi SGD, jadi small group discussion, ya, kemudian deklaratif atau kolaboratif, ya. Jadi kita masih daring yang kita lakukan. Nah ini, ya. Jadi tugas baca kalian ya tinggal searching ya terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan. Tadi kalau ke program-program itu kalian klik aja peraturan Menteri Kesehatan tentang gitu program apa, TB paru, HIV AIDS gitu ya. Jadi langsung keluar tuh kebijakannya terkait dengan itu. Nah, kemudian susun makalah ya dalam kelompok sesuai dengan outline nanti yang Ibu berikan. Ya, makalah nanti yang dipresentasikan ya itu disampaikan kepada dosen pengajar 1 hari sebelum waktu pembelajaran. Nanti dosennya memberikan masukan, nah itulah yang kalian presentasikan pada hari H atau sesuai dengan jadwal. Jadi nanti ada presentasi kelompok ya. Nah, nanti setelah presentasi kelompok di akhirnya juga berarti nanti ada tugas individu. Ya, tugas individu itu untuk semua. Jadi tugasnya mengidentifikasi peran perawat. Ya, peran perawat terhadap program itu. Tapi nanti dikumpulkannya ke dalam grup. Misalnya Atia, Anissa dengan Safira itu satu kelompok misalnya ya. Nah, nanti pada saat menulis peran perawat Atia, Anissa dan Safira itu satu kelompok ngumpulinnya. Misalnya di kelompok 1 misalnya. Jadi peran perawat itu nanti di dalamnya ada Atia, ada Anissa, ada Safira. Itu tujuannya adalah untuk memudahkan dosen ya di dalam mengecek atau di dalam menilai tugas individu. Kalau kalian kirim satu-satu itu kasihan dosennya. Ya, untuk kebijakan kesehatan aja misalnya ada 8 mahasiswa misalnya kan. Nah, kan kebanyakan atau 40 mahasiswa, belum lagi mata kuliah yang lain. Jadi filenya itu cukup di file per kelompok. Nanti Sipen mempunyai Google Drive ya untuk mata kuliah kebijakan. Nanti storein aja ke situ, masukkan ke situ. Ya, nanti pada saat kita menilai, nah sudah enak. Jadi yang dimasukkan itu adalah misalnya makalah yang sudah final, kemudian tugas individu yang sudah final. Ya, tapi tugasnya itu dikumpulkan di dalam kelompok. Oke, jadi penilaiannya itu ada yang bentuk tes, UTS dan UAS, yang non tes yang tadi makalah atau presentasi kelompok dan tugas individu. Nah ini penilaiannya ya. Untuk ujian tengah semester itu bobotnya 25%. Ujian akhir 25%. Makalah dan presentasi itu 20%. Berarti itu nilai makalah. Tentunya ini adalah nilai kelompok. Kemudian yang individu. Nah, individu tadi kan dikumpulkannya dalam kelompok kecil tadi, ya 20%. Jadi tolong sikap 10%. Jadi tolong kalian kejar nih yang 50% ini. Karena biasanya nih nilai UTS-nya rendah, nilai UAS-nya rendah, biasanya ada yang di bawah 50, malah ada yang 25, 20 nilainya. Nah, jadi dikejar di sini. Ini sangat membantu. Kalau nilai sikap aja kalian sudah misalnya dapat 96. Sikap ini bisa dilihat dari ini. Ya, mengikuti tata tertib, aktif, menggunakan bahasa yang baik pada saat berkomunikasi atau berbicara. Ini udah 10% nih kalian dapat 96. Tapi kalau biasa-biasa aja cuma mengikuti aturan kemudian mengumpulkan tugas ya pasti 85, 80 dikasihnya. Tapi coba bicara, pasti itu dicatat oleh dosennya. 10%. Tugas individu kerjakan ya dengan serius. Ini juga kalau dapat 90 kan lumayan. Gitu juga dengan makalah kelompok dan presentasi gitu ya. Nah, jadi yang 50% ini lumayan kalau angkanya tinggi.
Misalnya angkanya kategorinya A, ini bisa ketutupi dengan nilai yang rendah pada saat UTS dan UAS. Itu ya. Ini bobotnya. Nah, kemudian ini tata tertib ya seperti biasa. Jadi nanti dosen kok Ibu Dewi itu selalu ngomong on kamera. Nah, mungkin dosen lain enggak ngomong lagi tapi beliau mencatat. Siapa enggak on kamera berarti dia tidak tertib. Berarti pengaruhnya adalah ke sikap. Karena mahasiswa tidak tertib. Ya. Nah, dari situ. Tinggal catat aja. Oh, siapa nih yang enggak tertib gitu kan? Nah, jadi tolong sini. Nah, kemudian ini referensi yang bisa kalian gunakan. Kemudian juga gunakan peraturan menteri atau keputusan menteri tentang ya, tinggal kalian ketik program apa sesuai dengan kajian. Nanti itu muncul semua di situ gitu ya, searchingnya seperti itu. Oke, itu. Nah, ini outline makalah. Ya, nggak usah panjang-panjang seperti yang Ibu sebutkan tadi, to the point. Masalah kebijakan. Nah, cover depannya judulnya apa? Misalnya tadi, program pengendalian dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian balita, misalnya. Oleh kelompok 1, nama kelompoknya siapa? Ya, kemudian di bab 1, latar belakang, kenapa kalian menulis itu? Berarti latar belakang atau suatu program yang mengatur. Berarti banyak itu ya makalah-makalah yang terkait dengan AKI dan AKB. Berarti angka kematian di Indonesia tahun 2020 berapa, mengalami kenaikan pada 2021 sehingga perlu adanya kebijakan program. Gitu ya. Nah, ini enggak banyak-banyak data-datanya itu. Nah, kemudian di tujuan ya, mahasiswa mampu memahami konsep kebijakan tentang apa? Misalnya tentang tadi penurunan angka kematian ibu dan angka kematian balita. Nah, kemudian 2, mampu mengidentifikasi isu program ya, terkait dengan judul yang tadi. Mampu mengidentifikasi peran perawat dalam pelaksanaan kebijakan apa? Tinggal isi aja ini. Ini paling kalau bab 1 2 halaman. Oke, kemudian bab 2 kebijakan program. Itu di Permenkes ya atau di Kepmenkes itu semua sudah tertuang. Apa itu definisi program ya, apa itu bagaimana regulasinya. Regulasi ini peraturan-peraturan yang ada di dalam program tersebut. Kemudian arah dan kebijakan program. Ini tinggal kalian buat resume aja, jangan kalian salin semua. Resume kan. Ya, diringkas. Kemudian peran pemangku kepentingannya siapa? Ya, misalnya Dinas Kesehatan Provinsi kah, pemerintah daerah provinsi gitu kan. Nah, gini. Ini juga nggak banyak, maksimal 5 halaman. Kemudian pelaksanaan kebijakan. Ya, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Apa faktor yang mempengaruhi, yang memperlancar, kemudian yang memperberatnya apa? Upaya dan dukungan terhadap program. Ya, nah ini juga nggak banyak 4 halaman. Kemudian kalian tutup ya, buat penutup. Penutup ini kesimpulan dari 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Kebijakannya sudah ada, namun masalah masih terjadi. Contohnya yang sekarang aja masalah COVID-19 ya. Pengendalian atau pencegahan COVID-19 itu sudah ada kebijakannya. Tetapi masih aja yang ada yang kena. Kenapa? Berarti masyarakat masih belum patuh gitu kan. Nah, itu masalah yang terjadi. Kemudian apa upaya yang dilakukan? Gitu ya. Jadi misalnya untuk target vaksinasi ya seharusnya berapa persen gitu ya. Sekarang ada lagi target untuk booster ya, booster 3 seharusnya targetnya misalnya 90%, tapi yang tercapai baru 50%. Nah, itu adalah contoh-contoh permasalahan yang ada terhadap pelaksanaan kebijakan. Itu ya. Jadi kalian bisa. Jadi nggak banyak-banyak nih makalahnya. Kalau kita hitung 2 di bab 1, 5 di bab 2, 4 di bab 3, dan 1 di bab 4.
Totalnya berapa? 2, 7, 11, 12. Ya, cuma 12 halaman, nggak usah banyak-banyak, tapi isinya padat. Maksimal lah 15 halaman. Nah, nanti kalian buat PowerPoint. PowerPoint itu jangan dicantumin ini semua, dibuat kotak-kotaknya kalau terkait dengan program kebijakan. Gitu ya, pinter lah kalian kalau bikin PowerPoint. Nah, PowerPoint itu kan penilaian dinilai juga gitu ya, ada penilaiannya. Oke, kalau itu yang makalah. Nah, sekarang yang tugas individu. Di akhir paparan misalnya hari pertemuan keduanya itu tentang AKI dan AKB. Nah, sudah selesai tuh diskusi hari itu perkuliahannya. Nah, nanti tugas individu gitu ya. Nanti tulis di sini mahasiswanya misalnya Angel gitu ya, dalam atau Rena Sahrani Devi misalnya, dalam kurung kelompok berapa nih ini. Jadi nanti di dalam cover depan itu identifikasi perawat dalam pelaksanaan kebijakan, nama programnya apa. Nanti di dalamnya itu ada begini nih, ada tabel yang begini, ada 3. Karena misalnya kelompok 2 itu 3 orang. Itu ya. Nah, makanya Ibu ngomongnya nama mahasiswa adalah kelompok. Jadi nggak sendiri-sendiri tuh ngirimnya. Jadi ngirimnya per kelompok. Ya, misalnya kelompok 1. Nah, tulis nih. Identifikasi ini namanya si Rena. Kemudian lembar keduanya punyanya si Angel. Lembar ketiganya Safira. Gitu ya, tapi pakai cover depan. Ya, cover depan itu judul ini, kemudian ininya nama kelompoknya, kemudian mahasiswanya di dalam siapa. Jadi identifikasi itu sebenarnya tugas individu tapi dikumpulkan direkap oleh kelompok. Ya, biar mengirimnya mudah. Ya. Oke, ini yang untuk ini format penilaian makalah. Ya, jadi makalahnya apa ya, nanti ada di jadwal, kemudian anggota kelompok. Ini hal-hal yang dinilai, gitu ya. Oke ya, ini nilainya. Terus ini format penilaian sikap. Ya, oke. Ini format penilaian pada saat presentasi. Nah, nilai tugas kelompok berarti makalah dan presentasi. Berapa nilainya, kemudian dibagi 2. Itulah nilai kelompok. Oke, nah nanti nilai ini sendiri. Ya, nilai individu. Ya, dari yang tadi. Yang peran. Nah, sekarang pertemuan. Ya, jadi yang pertemuan ini hari ini ya kita orientasi mata kuliah kebijakan kesehatan ya tadi udah dapat gambaran ya terkait dengan rangkaian peraturan, rencana, tindakan ya itu menyangkut dengan hal-hal yang terkait dengan kebijakan tentunya yang berdampak positif ya tujuannya itu berdampak positif terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakatnya yaitu masyarakat Indonesia karena ini kebijakan kesehatan di Indonesia gitu ya. Jadi pertemuan pertama itu hari ini. Ya. Kemudian pertemuan kedua ya tentang ini program pemerintah dalam mengatasi dan menurunkan AKI dan AKB. Ya. Nah, nanti tagihannya ya. Jadi kalian sudah searching nih, kalian sudah susun nih makalahnya seperti Ibu sampaikan tadi, makalahnya 12 sampai 15 lembar. Kemudian 1 hari sebelum penyajian, berarti ini tanggal 2 ya. Nah, kalau bisa besok itu sudah dikonsulkan ke Ibu. Nah, tanggal 4-nya kalau kalau RKI kan tanggal 5 ya. Kalau RKI tanggal 5 ini hari Jumat untuk presentasi. Ya, tentunya makalah yang sudah dikonsulkan.
ya. Nah, setelah selesai nih kelompok 1 presentasi, sudah diskusi segala macam dicatat, makalahnya diperbaiki, kemudian dikirim ulang lagi ke Ibu. Bu, ini makalah yang sudah diperbaiki, ya. Nah, kemudian tugasnya yang semua kelas, semua mahasiswa mengidentifikasi peran perawat dalam ini, ya, mengidentifikasi peran perawat, ya, dalam ya kebijakan program ini. Ya, dalam ini. Apa sih peran perawatnya? Misalnya ketemu nih, ada masalah kesehatan di NTT itu AKI-nya masih tinggi nih. Kenapa gitu? Apa peran perawat di situ? Misalnya memberikan penyuluhan pada ibu hamil, ya, sesuai dengan peran dan fungsi perawat. Kalian jalankan aja sebagai edukator, sebagai apa lagi pelaksana asuhan keperawatan. Nah, itu kalian terapkan. Kalau yang nurse ini kan kalau nggak salah 5 tuh. Bisa aja sebagai, peneliti gitu ya. Misalnya nanti melakukan penelitian terkait dengan apa. Karena di ininya tadi kan materinya tadi kan ada tuh faktor penghambat atau faktor penunjang untuk pelaksanaan program ini. Tapi angka kematian ibunya masih tinggi. Bisa aja kalian ambil, contohnya itu adalah di NTT misalnya, bisa. Nah, kenapa kita ini kan, kita balik lagi nih ke sini tadi, ke isinya di sini. Ini nanti yang kalian nilai nih. Ya, pada saat membuat peran perawat ini di sini kalian seolah-olah menyelesaikan suatu kasus. Misalnya kalian mengidentifikasi gitu angka kematian di NTT atau di daerah saya sebutin lah misalnya di daerah kalau NTT itu misalnya di apa, kota Kupangnya misalnya masih tinggi. Hal ini disebabkan karena tuliskan, kalian cuma ini kok baca, tugasnya cuma tugas baca. Ada artikel-artikel itu kalian masukkan ke sini. Ya, misalnya berapa angka kematian ibunya di Kupang itu, apa yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi di sini isu yang kalian masukkan di penjelasan ini bukan hanya masalah ya, tapi memanfaatkan kesempatan. Artinya gini, oh berpotensi loh ibu-ibu yang di Kupang itu untuk melakukan gitu ya, kegiatan yang mandiri gitu ya. Banyak tuh artikel yang terkait itu. Nah, kalian ulas saja di sini di penjelasan ini. Nah, kemudian peran kita di situ apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan dia, si ibu dalam mencegah kematian bayinya, gitu ya. Tapi nyambung nih di penjelasan ini, gitu. Jadi kalian hubungkan aja, gitu ya. Jadi banyak hal gitu ya yang bisa kalian ambil dari cerita-cerita yang ada di media. Kalau sekarang kan medianya media elektronik. Searching aja permasalahan tentang angka kematian ibu. Penyebab angka kematian ibu yang tinggi di misalnya ya, kecamatan misalnya Cipayung ya, Kota Bekasi. Nanti muncul itu semua. Nah, sebutkan angka kematiannya berapa, yang sudah dilakukan apa. Nah, kita identifikasi peran perawat itu. Jadi peran perawatnya itu kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada di penjelasan ini. Nah, buat judulnya di sini ya. Judul kecil dalam program gitu ya, menurunkan AKI dan AKB. Judul kecilnya dulu, baru judul besarnya. Oke, itu yang untuk individu. Tadi hubungannya dengan keterkaitan yang tagihan. Oke ya, jadi peran perawat. Ini kelompok 1 yang nanti yang presentasi. Kelompok 1 presentasi, kelompok 2 tanggung jawab untuk menanggapi. Bukan berarti kelompok lain tidak ya, tapi kelompok 2. Ini nanti saya yang berikan materi. Kemudian pertemuan 3 ya tentang paradigma sehat. Ini Bu Yeti, jadi kelompok 2. Nanti yang bertanggung jawab nanti yang untuk menanggapi kelompok 3. Ya, ini yang tentang ini. Ya.
Ya, jadi yang 3 pertemuan yang keempat ya tentang program pemerintah dalam memahami kejadian luar biasa di bidang kesehatan dan penyakit-penyakit baru. Kalian bisa ambil ini tentang COVID-19. Boleh, kelompok 3 ambil tentang COVID-19. Jadi apa itu COVID-19? Ya, jadi ininya sama dengan tadi, definisinya, kemudian regulasinya, arah kebijakannya seperti apa gitu ya. Nah, faktor penghambat pendukungnya, jadi bisa nih diambil adalah COVID-19. Nah, itu 2 kali pertemuan nih, ya. Satu ambil tentang pengendalian COVID-19-nya, yang kedua tentang vaksinasinya, kebijakan terkait dengan vaksinasi, ya. Jadi ada 2 pertemuan ini. Nah, ini tanggung jawab tetap kelompok 3. Ya, kasus ini adalah tetap kelompok 3. Ya, yang satu tentang pengendalian COVID-19-nya, yang satu lagi tentang vaksinasi COVID-19-nya. Nah, kemudian yang keenam ini tentang pemanasan global. Jadi bisa kalian ini kan ya, misalnya pertemuannya ABCD ya. Nah, ABC itu pertemuannya ya yang di tanggal ini, nanti selanjutnya yang DE gitu ya. Tinggal kalian atur saja, tanyakan dengan pembimbingnya. Jadi ini ada 2 kali pertemuan. Pertemuan 6 dan pertemuan 7. Ini kelompok 4 ya, buat makalah dan presentasi. Nanti semua mahasiswa itu peran perawatnya di mana. Nah, kalau kita ngomong peran perawat berarti kita lihat isu yang terjadi apa gitu ya. Nanti di situ kita masuk perannya sebagai apa. Nanti bertanggung jawab nanti yang membahas itu adalah kelompok 5. Terus penemuan 8 ya tentang HIV AIDS ya. Ini banyak juga program pemerintah terkait dengan HIV AIDS ya. Itu nanti Ibu yang masuk. Ini kelompok 5 ya. Kemudian nah di kurikulum itu ada tentang filariasis, ada tentang gondok ya. Nah, jadi ini nanti Ibu tinggal carikan lagi materi yang lain ya terkait dengan kasus ini. Ini adalah tugas terstruktur. Nah, tugas terstruktur ini artinya sebenarnya tidak terjadwal tapi harus kalian penuhi. Jadi selain 2 SKS tadi jadwal terstruktur yang 27 jam, ada 32 jam itu tugas kelompok. Kemudian ada lagi 32 jam lagi yang tugas mandiri. Tugas mandiri itu inilah yang kalian tulis peran perawat. Itu Ibu anggap kalian sudah melakukan tugas mandiri. Ya, sebanyak berarti 32 jam ya selama perkuliahan. Udah ya, nanti ini Ibu tinggal carikan. Jadi nanti ini tidak banyak-banyak mungkin karena kalian ada 5 kelompok berarti di sini hanya 5 kasus ya. Jadi filariasis, gondok nanti Ibu carikan 3 lagi. Jadi satu kasus ini 2 kelompok nanti. Misalnya kelompok 1, 2 tentang filariasis, kelompok 3 dan 4 tentang gondok, 5, 6 tentang apa ya. Nah, ini dikerjakannya kapan? Bisa aja kalian mulai kerjakan sekarang sampai dengan berakhirnya bukan Agustus ya ini ya, September ya 27. Sebelum 27 berarti 25. 25 25 Agustus. Ya, 25 Agustus. Jadi bisa aja sepanjang rentang itu kalian ini tugas kelompok atau tugas terstruktur. Itu dibagikan ke seluruh mahasiswa. Tanggal 30 Agustus kita UTS. Ya, kemudian lanjut pertemuan 10 ini terkait dengan diabetes dan gangguan metabolik ya. Jadi ini juga kasusnya banyak ya, yang penyakit-penyakit degeneratif. Ini nanti kelompok 6. Ini udah ya. Kelompok 6, kelompok 5, kelompok 6. Ya, kemudian pertemuan 11, kelompok 7, penyakit jantung ya. Jantung di sini adalah penyakit jantung koroner.
dan pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini hipertensi. Oke ya, kelompok 7 ini nanti di Bu Made. Kemudian pertemuan 12 ya, ini kelompok 8 tentang stunting. Ya. Nah, kalian lihat stunting. 12, 13 tentang stunting. Jadi stuntingnya ada dua kali pertemuan. Oke, pertemuan 14 tentang DBD. Karena ini tiap tahun penyakit ini hadir terus ya di Indonesia ya. Kasus-kasus DBD. Oke, yang terakhir adalah pelayanan kesehatan lansia, program pemerintah dalam pelayanan kesehatan lansia. Jadi ada 10 kelompok. Oke, gitu ya. Nah, jadi 27 September kita ujian semester. Nih ya, jadi di sini Ibu ini kan aja sampai yang penting akhir ya. Bukan ini, 25 deh. Kan 27 ini September kita jadi sebelum UAS. Oke ya. Jadi ada nilai terstrukturnya, ada nilai mandiri, dan ada nilai kelompok. Oke, ya. Ini kelompok sudah ada di-share oleh Sipen. Sudah tahu kelompok-kelompoknya? Halo? Halo? Izin Ibu, Kelompoknya sudah tahu? belum di-share Ibu. Hah? Belum di-share. Oh, belum di-share. Nanti di-share ya Sipen ya. Ini Bu, coba Ibu share dulu ya yang kelompoknya. Sambil Ibu cari itunya, download kelompok yang udah dikasih ke Ibu. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Ayo, ada pertanyaan? Nih, udah kelihatan kelompoknya? Nih ya, jadi kelompok 1 ada 4 orang nih, kelompok 2 ada 4 orang, ada kelompok 3. Jadi kalian ingat nanti tiap kelompok ini makalahnya itu dikirim ke siapa. Kemudian peran tadi juga ya sekaligus tuh. Jadi nanti makalah yang sudah diperbaiki setelah hasil presentasi, nggak mungkin dong makalahnya rubah total, pasti ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ya. Nah, kemudian kirim ke pembimbingnya sama peran itu ya. Perannya masing-masing ya. Maksudnya peran di tugas itu ya. Tuh. Oke, berarti terkait dengan materi itu ibaratnya misalnya gini, Ibu kan materinya terkait dengan AKI dan AKB. Berarti nanti semua kelompok ini gitu ya, ngirim perannya itu ke Ibu. Gitu ya, berarti nanti ada 10 kelompok nih kirim ke Ibu. Nah, nanti terkait dengan DHF gitu ya. Nah, masalah demam berdarah berarti ngirimnya ke Pak Agus ya perannya itu.
gitu ya. Berarti ada 10 kelompok. Tapi nanti kalau yang kelompok peran itu di dalamnya itu ada Saswina, ada Talita, ada Vini, ada Yumna. Jadi ada 4 halaman tuh di dalamnya itu terkait dengan peran. Tentunya nggak sama terkait dengan penjelasan tadi. Berarti ada permasalahan gitu. Itu ya. Nah, searching aja, apapun searching di situ. Itu permasalahan terkait dengan itu. Nah, lihat permasalahannya itu. Nah, peran kita apa di situ? Itu ya. Nah, ini ada di sini semua. Nanti si Pen buat Google Drive ya. Jadi Google Drive-nya itu isinya ada 10 gitu ya. 10 program, 10 kebijakan. Itu ya. Kemudian ada lagi tentang 10 ini ya dikalikan dengan ini ya 10 kelompok yang terkait dengan peran gitu ya. Jadi pada saat ibunya suka nanya ke penanggung jawab, kok mahasiswanya belum ngirim ya Bu Dewi misalnya. Jadi ibu bisa cari nih di Google Drive itu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi semua pun bisa melihat di situ. Oke. Nah, nanti kalau untuk kisi-kisi UTS, UAS itu biasanya Ibu sampaikan sebelum UTS ataupun sebelum UAS ya, kisi-kisinya. Jadi materinya apa aja yang akan diujikan seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu cukupkan. Ya, tolong si pen ini screenshot. Jadikan pertemuan pertama. Nanti si pen di sheet-nya itu apabila waktu ngerekap, sheet-nya itu disebutkan ya, pertemuan pertama Saf Dewi, 2 gitu ya, Saf Dewi. Jadi seandainya nih, misalnya pertemuan ketiga seharusnya Bu Yeti misalnya, ternyata Bu Yeti ada tugas ya, bentrok dengan mata kuliah yang lain, apalagi di bulan-bulan akhir Agustus atau awal September kan udah banyak tuh praktikum segala macam, tabrakan biasanya kan, banyak tabrakan. Jadi kalau memang nggak sempat, misalnya ibunya, nah ini lagi ya, infokan ke dosen yang lain gitu. Jadi itu sebenarnya jadwalnya nggak berurutan ya, itu nggak sekuen. Jadi nggak kayak proses perawatan ya, proses perawatan pengkajian dulu baru diagnosa gitu. Jadi materinya itu boleh ngacak gitu ya. Jadi kalau ada yang berhalangan, hubungi dosen yang lain bisa nggak ya mengisi seperti itu. Makanya dengan ininya yang lain sudah harus siap gitu ya. Misalnya, oh ternyata di pertemuan ketiga itu Bu Yeti nggak bisa, tapi Ibu Dewi yang bisa gitu. Nah Bu Dewi pertemuan selanjutnya materinya apa tuh? Misalnya, oh ternyata kelompok 5 tuh. Nah kelompok 5 sudah harus siap dengan materinya gitu ya. Jadi makanya kerjakanlah mulai dari sekarang. Walaupun oh, pertemuannya kayak kelompok 10 kan, wah itu nanti di akhir-akhir gitu kan. Bisa jadi Bu Madenya bisa maju duluan gitu. Itu ya. Jadi semua harus siap. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas? Nanti Ibu share kontrak ini ya, kontrak program di grup Sipen ya. Nanti tolong Sipen isi untuk kontrak program. Oke, Sania udah ini, udah screenshot? Halo. Baik Ibu, izin mendokumentasi ya Ibu. Ya. Ya, Atia. Salwa. On kamera dulu. On yang
Izin Ibu, sudah selesai. Sudah selesai. Oke, baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi pada hari Kamis ya untuk pertemuan kedua. Jadi kelompok 1 makalah yang terkait dengan AKI dan AKB. Terima kasih atas perhatiannya ya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Makasih, Bu. Ya, sehat Terima selalu kasih, Bu. ya. Ya. Ibu izin live.